muzara'ah dan mukhabarah. Bagi hasil sawah ladang. Silakan. Muzara'ah dan mukabarah atau paruan sawah atau ladang. Muzara'ah yaitu paruan sawah atau ladang, 1/2, 1/3 atau lebih atau kurang. Sedangkan benihnya dari petani atau orang yang menggarap. Bibit padinya dari siapa? Yang punya tanah atau yang mengolah? Yang mengolah. Yang mengolah. Petani di situ yang mengolah, bukan yang punya tanah. Terus. Mukabarah adalah paruan sawah atau ladang, 1/2, 1/3 atau lebih atau kurang. Sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Mukhabarah adalah paruan sawah atau ladang, 1/2, 1/3 atau lebih atau kurang. Sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Muzara'ah paruan sawah ladang, sedangkan benihnya dari petani yang menggarap. Itu muzara'ah. Kalau mukhabarah dari yang punya tanah. Jadi yang menggarap itu hanya kerja aja, modal tenaga aja, tak ada keluar duit dia beli padi, beli jagung. Terus. Sebagian ulama melarang paruan tanah semacam ini. Mereka beralasan pada beberapa hadis yang melarang paruan tersebut. Hadis itu ada dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim di antaranya. Di antara Ansor yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami. Kami menyewakannya. Sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tak berhasil. Oleh karena itu Rasulullah melarang paruan dengan cara demikian. Ulama yang lain berpendapat tak ada halangan. Tak ada halangan berarti pendapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi, Ibnu Munzir dan Imam Al-Khattabi. Mereka mengambil alasan Ibnu Umar. Amala ala Khaybar bi syarti ma yakhruju minha min samarin aw zar'in. Nabi melakukan mukhabarah dengan orang Khaybar, baik dengan perjanjian mereka diberi sebagian penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil per tahun. Buah-buahan maksudnya berbuah, bulan depan berbuah bagi. Yang per tahun maksudnya yang sekali berbuah habis itu tanamannya mati. Adapun hadis yang melarang tadi maksudnya hanya apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang di antara mereka. Karena memang kejadian di masa dahulu itu mereka memparukan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur. Persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Itu yang tak boleh. Tak jelas persentasenya berapa bagi hasilnya, itu yang tak boleh. Kalau jelas boleh. Terus. Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Pendapat ini pun dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak. Memang kalau kita selidiki hasil dari adanya paruan ini terhadap umum, sudah tentu kita akan lekas mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat yang kedua ini. Kalau gitu kita pakai pendapat keberapa? Kedua. Boleh, tapi dengan syarat jelas, transparan, jangan teraniaya orang. Zakat paruan sawah dan ladang, siapa yang bayar zakatnya? Terus. Zakat paruan sawah atau ladang. Zakat hasil paruan ini diwajibkan atas orang yang punya benih. Jadi pada muzara'ah yang diwajibkan zakat petani penggarap. Sebab pada hakikatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Sedangkan penghasilan dari sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun pada mukhabarah, zakat diwajibkan atas yang punya tanah. Karena hakikatnya dialah yang bertanam. Petani hanya ngambil upah saja. Penghasilan yang dapat dari upah tak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih dari keduanya, zakat wajib atas keduanya. Diambil dari jumlah pendapat sebelum dibagi. Begitulah adilnya Islam. Mana yang paling banyak keluar modalnya, duitnya, dialah yang beruntung. Dia banyak beruntung, maka dialah yang berzakat. Jangan udahlah dia bekerja, dia yang bertenaga, dia yang pontang-panting, dia pula yang berzakat hasilnya. Bukan dia pemilik, owner pemilik. Habis pembahasan tentang paruan sadaq.